Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Dinas Kesehatan Banjarmasin terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan warga menghadapi potensi krisis kesehatan. Salah satu langkah diwujudkan melalui workshop sosialisasi, one advocacy, program krisis kesehatan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang digelar di Hotel Rodita Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 23 Oktober 2025. Dinas Kesehatan Banjarmasin terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan warga menghadapi potensi krisis kesehatan. Salah satu langkah diwujudkan melalui workshop sosialisasi one advokasi program krisis kesehatan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang digelar di Hotel Rodita Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang berasal dari tenaga kesehatan puskesmas, relawan, organisasi kepemudaan, perangkat daerah serta perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan di Banjarmasin. Suasana antusias one interaktif tampak sejak awal kegiatan berlangsung, menandakan tingginya kepedulian warga terhadap isu kesiapsiagaan bencana one kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Muhammad Ramadan Wahetokuni Prima TV memadahkan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi krisis kesehatan, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun non-alam. Muhammad Ramadan berharap melalui workshop yang dilaksanakan selama 2 hari, ribuan peserta dibekali dengan pemahaman tentang tahapan penanganan krisis kesehatan, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat hingga pemulihan pasca kejadian, dapat melahirkan komunitas warga yang lebih tangguh, responsif, dan sadar akan pentingnya mitigasi risiko kesehatan. Kita melakukan sosialisasi dan kegiatan yang dalam rangka untuk transfer knowledge bagaimana mitigasi risiko terkait pencegahan kejadian luar biasa, baik itu bencana alam maupun kebakaran, asap maupun kaitan dengan penanganan wabah makanan. Harapannya dengan kegiatan selama 2 hari ini diselingi dengan bantuan hidup dasar, kemudian dengan bagaimana menangani kebencanaan, bagaimana pelaporannya, evaluasi dan monitoringnya, itu bisa dipahami oleh seluruh masyarakat, baik lintas sektor maupun anak-anak unsur-unsur dari pemuda. Semakin banyak orang yang memahami dan semakin maksimal kita penanganannya, deteksi dininya. Kita sudah menjalani bagaimana menangani COVID kemarin, kemudian kejadian banjir, kemudian karhutlah. Nah, apalagi misalnya ada penanganan terkait dengan masalah pangan juga, kebencanaan, nah itu kita bisa mengapresiasi semua untuk bergandeng tangan. Bukan hanya masalah tanggung jawab dinas kesehatan, tanggung jawab masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun pemuda, kita gerakkan di sana. Muhammad Ihsan, salah seorang peserta dari Sekolah Ukhuwah Banjarmasin, menyatakan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Wan menilai workshop ini bukan hanya memberikan wawasan soal kesiapsiagaan bencana, tapi juga mengajarkan pentingnya menjaga pola makan wan pemenuhan gizi dasar kekanakan wan remaja. Tadi apa aja yang tangkap dari kegiatan ini? Yang tangkap dari itu ada 2, Pak. Yang pertama ada bencana alam, terus sama kesehatan pangan. Jadi kita jelasin di bencana alam tadi, itu ada mulai dari kebakaran, terus kebanjiran, sama dari kesehatan itu dari pangan, dari MDG. Muhammad Ihsan menambahkan, krisis kesehatan kadang hanya muncul akibat bencana alam, tetapi juga karena kurangnya kesadaran gizi di kalangan warga. Sehingga berharap program pemerintah Nangkai Makan Bergizi terus berjalan supaya kekanakan di Banjarmasin mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang.